Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kedengaran suara saya? Kedengaran ya, Bapak Ibu? Kedengaran, Bu. Ya, baiklah. Em, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua Pelaksana, Bapak Ahmad Mujakir, dan pemateri Ibu Himatul Luwaida, MPD, dan moderator Ibu Lulut. Tentunya yang kami banggakan adalah Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting pada malam hari ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya diberi kesempatan gitu ya untuk berbagi ilmu, sharing akan pemateri atau materi nasional berkenaan dengan transformasi literasi dalam konteks Merdeka Belajar. Adapun materi yang saya ambil untuk dijadikan diskusi kita adalah berkenaan dengan literasi media dalam membentuk sumber daya manusia unggul, gitu ya. Next, adapun outline yang akan menjadi pembahasan kita adalah pertama refleksi teoritisnya, terus literasi media dalam konteks melek media, psikologi siswa sebagai pengguna medsos, keempat racun-racun media sosial, dan yang kelima sumber daya manusia unggul, dan apa sih gitu ya civic mission-nya, apa yang bisa kita lakukan. Nah, itu ya Bapak Ibu. Baiklah, kita masuk ke slide yang selanjutnya, yaitu berkenaan dengan signifikasi media. Minta tolong Pak, ya, signifikasi media. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kemajuan teknologi ya membawa kemudahan bagi manusia dalam menjalankan berbagai macam aktivitas gitu ya. Banyak orang berusaha untuk menghasilkan penemuan-penemuan baru ataupun memodifikasi hasil yang telah ada sebelumnya demi menghasilkan sebuah produk yang dapat memudahkan kehidupan manusia. Nah, proses itu berkembang seiring dengan berjalannya waktu, dalam hal ini bahwa komunikasi merupakan aspek yang penting dan tidak bisa lepas dan dari efek perkembangan teknologi. Sehingga di sini saya mengambil signifikasi media adalah di dunia modern orang dipaksa membuat keputusan tentang masalah konflik yang di luar jangkauan, di luar pandangan, di luar pikiran. Berarti ada masalah, yaitu ada loss terhadap media gitu ya, tidak ada batasan terhadap media-media yang ada begitu ya. Nah, kita akan melihat apa sih sebenarnya literasi media yang menjadi perbincangan gitu, yang menjadi concern pemerintah berkaitan dengan bagaimana mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh begitu ya, dalam arti news memasuki era society 5.0 begitu ya. Nah, kita lihat bahwa literasi media, next Pak. Ya. Nah, literasi media, media tempat pertukaran pesan gitu ya. Literasi berarti melek gitu ya. Kemudian dikenal juga dengan istilah literasi media gitu ya. Dalam hal ini saya ambil pengertian dari Tamuraka Apriyadi bahwa mengatakan bahwa dalam hal ini literasi media merujuk kemampuan khalayak yang melek terhadap media dan pesan media. Dalam arti media massa dalam konteks komunikasi massa gitu ya. Padanan kata istilah literasi media juga dikenal dengan istilah melek media. Pada dasarnya memiliki maksud yang sama sebenarnya. Nah, pada dasarnya ini juga literasi ini kita pergunakan karena melihat hakikat kemampuan membaca dan menulis itu adalah kemampuan untuk menyampaikan dan menerima pesan gitu ya. Nah, secara bahasa literasi media tentunya artinya melek media atau cerdas bermedia begitu ya, yaitu kemampuan memahami dunia media massa sehingga kritis dan selektif dalam menerima informasi dari media atau tidak mudah terpengaruh oleh pesan yang tentunya kita sebagai pendidik ya Bapak Ibu sangat khawatir terhadap masalah tadi anak-anak didik kita itu
banyak yang tidak melek terhadap media gitu ya. Nah, kemampuan untuk melakukan hal itu ditunjukkan agar khalayak ya, bahasa media massa mah khalayak gitu ya. Sebagai konsumen media, ya itu termasuk siapa saja konsumen media itu, yaitu anak-anak gitu ya, terus terus ya orang dewasa gitu ya. Tapi dalam hal ini tentunya konsumen media adalah anak-anak gitu ya, yang menjadi sadar atau yang diharapkan bisa melek ataupun, tadi cerdas dalam bermedia. Nah, perlu digarisbawahi bahwa media massa tidak pernah berubah fungsinya gitu ya, tidak pernah berubah fungsinya. Nah, hanya sistem atau cara kerjanya saja yang mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Nah, itu adalah berkenaan dengan literasi media. Nah, selanjutnya kita akan lihat berbagai macam jenis media massa, begitu ya. Nah, jenis media saya ambil ini yang sebelah kanan, sebelah kiri gitu. Kita bahas dulu sebelah kanan deh gitu ya, yaitu media tradisional. Nah, media tradisional yaitu mencakup televisi, radio dari gambar tersebut ya, televisi, radio, terus apalagi ini, papan iklan gitu ya dan, media cetak begitu. Nah, sepertinya tidak punya pengaruh besar, media tradisional ini terhadap, tadi apa, terhadap, masalah masalah, generasi muda sekarang gitu ya, dalam arti, mewujudkan manusia yang unggul. Nah, coba kita lihat yang sebelah, kiri Bapak Ibu berkenaan dengan media sosial. Nah, media sosial ini, ya saya juga bingung juga ya, mmm, pasti Bapak Ibu di antara beberapa media sosial ini ya, sepertinya lebih dari 5 kita kita menguasai gitu ya, ataupun kita memiliki gitu ya. Nah, media sosial yaitu situs jejaring yang mempertemukan banyak orang dari berbagai dunia gitu kan, bahasa dan profesi dari berbagai macam gitu ya. Jadi bahasanya dan profesi juga berbagai macam gitu kan. Dan media sosial atau medsos ini kini menjadi sarana menyebarkan informasi secara cepat dan, tepat. Maksudnya cepat ya, cepat dan gratis, salah. Kalau cepat, tepat ya kita akan lihat karena ada racun-racun media sosial gitu. Jadi saya salah menginformasikan, secara cepat dan gratis gitu ya, cepat gratis. Nah, seiring perkembangan zaman, sumber informasi di media tadi tradisional juga merambah ke media sosial seperti stasiun televisi yang memiliki akun Twitter atau Facebook gitu ya. Tapi dalam hal ini kita akan lihat berbagai macam media sosial gitu ya, ya mungkin saya hanya lihat mungkin yang saya pahami itu ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, Twitter, nah TikTok, WhatsApp, Line, Tumblr, apa ya ini simbolnya ini ya, Telegram, Red and Snapchat ya, Snapchat ya. Ini anak-anak, SD ini sangat senang sekali terhadap, aduh saya agak ini ya ngomongnya ya, Snapchat ya gitu ya, dan LinkedIn gitu ya, dan berbagai macam media sosial yang, tentunya anak didik kita, peserta didik kita memiliki begitu ya. Nah, sebenarnya tidak ada masalah saja ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa, ya tadi karena kemajuan teknologi ya, kemungkinan ya media sosial juga akan berkembang. Mungkin dari yang saya tampilkan ini hanya beberapa, bisa jadi nanti ya lebih dari puluhan begitu ya, ya itulah kemajuan teknologi. Nah, dari hal itu ada yang ingin, kita bahas Bapak Ibu, apakah tadi jenis media sosial ini adalah, berdampak baik gitu ya, kita akan lihat ada racun-racun media sosial gitu ya. Nah, kenapa saya sampaikan, next Pak, kenapa saya sampaikan ada racun-racun, dunia sosial. Nah, menurut UNICEF bahwa cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah, perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Dalam hal ini media sosial menjadi platform untuk melakukan tindakan negatif. Nah, seperti komentar kasar, ancaman, pelecehan, penghinaan dan hoak ya. Jadi, kita sangat tidak asing terhadap,
berita-berita hoak begitu ya di sosial media begitu ya. Nah, sebagai platform yang membahas mengenai isu mental berkaitan dengan tadi racun-racun media sosial, bahwa ada sebuah kanal mental ya, sebuah tulisan atau sebuah media cetak yang membahas tentang eee, bagaimana sih mempelajari apa sih. Maksudnya begini, kenal mental itu mempelajari lebih dalam siapa yang lebih, sering mengalami serangan perundungan cyber, gitu ya. Jadi sebuah pertanyaan diskusi di sana, untuk, apa namanya, me aduh saya maaf Bapak Ibu. Ya, seperti penelitian begitu ya, bahwa, di kenal mental itu yang saya baca bahwa mempelajari lebih dalam sebuah siapa yang lebih sering mengalami serangan, perundungan cyber gitu ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab, terus atas kasus perundungan tersebut, dan bagaimana citra, kesopanan, Indonesia di mata dunia sebagai dasar korelasi antara perilaku perilaku netizen di media sosial dengan kasus cyberbullying. Nah, Bapak Ibu, menurut riset Microsoft bahwa penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu Mei hingga April 2020 dengan tolak ukur Digital Society Index atau indeks keberadaban digital yang menunjukkan bahwa tingkat keberadaban netizen dalam dunia digital, hasilnya bahwa netizen Indonesia masuk ke dalam urutan ke-29 atau ketiga terendah sebagai netizen tidak sopan begitu ya, sebagai netizen tidak sopan. Nah, riset ini dilakukan pada 32 negara dengan jumlah total ya 16.000 responden dengan 503 netizen Indonesia. Dengan ini ya tadi 500 netizen Indonesia, faktor yang mempengaruhi penilaian ini adalah tindakan yang dilakukan ketika berselancar di dunia maya dan media sosial. Nah, untuk kasus di Indonesia, ketika tindakan tadi cyberbullying ini yang paling sering dilakukan adalah penyebaran hoax dan penipuan. Nah, sebanyak 47% ujaran kebencian, 27%, maaf saya baca, saya cek dulu, sebanyak 47% ujaran kebencian, dan diskriminasi sebanyak 13% gitu ya. Nah, tindakan ini dilakukan oleh 48% orang asing dan 24% terjadi dalam 1 minggu. Nah, ini sangat memprihatinkan sekali ya Bapak Ibu berkenaan dengan tadi media sosial sebenarnya mempermudahkan kita, tapi kenapa menjadi racun-racun dalam kehidupan atau generasi muda kita begitu ya. Nah, next Bapak. Nah, di sini saya ambil apa sih peran tenaga pendidik ya, kita sebagai pendidik gitu ya dalam menangani cyberbullying ini. Nah, ini yang pertama adalah bagaimana peran kita gitu ya, peran kita sebagai pendidik. Peran kita sebagai pendidik adalah yang pertama bahwa tentunya pembelajaran jarak sekarang ini mungkin di tempat Bapak Ibu, sudah tatap muka semua ya gitu ya, mungkin dulu kita merasakan 2 tahun yang lalu bahwa pembelajaran jarak jauh atau secara online ini dikhawatirkan menimbulkan maraknya cyberbullying gitu ya, cyberbullying di kalangan pelajar. Nah, oleh sebab itu diperlukan peran kita sebagai seorang pendidik gitu, peran kita sebagai seorang pendidik dalam mencegah cyberbullying saat PJJ gitu ya. Nah, khususnya gitu ya ketika interaksi siswa dengan guru dalam proses pembelajaran. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, Bapak Ibu ya tentunya pastikan siswa kita dalam kondisi baik. Nah, dalam hal ini bahwa sebagai seorang pendidik atau guru, nah kita berperan untuk memperhatikan siswa ya, memastikan mereka dalam kondisi baik, dalam arti nyaman, jika terdapat siswa
yang gelisah atau cemas dalam proses kegiatan belajar mengajar itu ya tidak fokus dan nilainya menurun. Nah, Anda atau kita semua bisa mendekatkan diri kepada mereka untuk mencari tahu gitu ya, memberitahukan nah itu adalah yang bisa kita lakukan sebagai seorang pendidik dan dikhawatirkan siswa memiliki masalah dengan lingkungannya begitu. Dan yang kedua itu adalah berkenan dengan beri pemahaman gitu ya, pemahaman siswa mengenai cyberbullying gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa siswa yang tidak menyadari bahwa eee, te dirinya menjadi gitu, pelaku atau korban dalam cyberbullying gitu. Nah, hal ini karena kurangnya pemahaman, mereka atau anak-anak atau peserta didik kita terhadap cyberbullying itu ya, kita ya memberikan pemahaman lah ya dengan jelas apa sih cyberbullying itu dan dampaknya begitu, dan agar siswa menjadi, tidak menjadi pelaku atau korban dalam perbuatan, tersebut. Anda juga bisa memberikan ya kita semua bisa memberikan contoh gitu ya pada siswa mengenai masalah yang terjadi dan dari media sosial dan bentuk-bentuk cyberbullying. Nah, yang ketiga itu adalah menciptakan lingkungan belajar yang positif, yang menyenangkan. Nah, tentunya Bapak Ibu, ya kita semua adalah pendidik ya gitu, pendidik mungkin ada yang, jadi guru, jadi dosen gitu ya. Nah, bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan. Nah, meskipun pembelajaran dilakukan secara daring gitu ya, namun, kita tetap harus menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, tentunya buatlah hubungan manusia, hubungan yang manis gitu kan antara satu, siswa atau, mahasiswa kita dengan lainnya, ya gitu ya, dengan lingkungan yang positif akan membuat siswa menjadi manusia yang baik begitu. Dan yang keempat, peran kita sebagai tenaga pendidik dalam menangani cyberbullying adalah, eee, ya tentunya libatkan orang tua gitu ya untuk mengatasi cyberbullying, di masa PJJ ya. Mungkin, kita sekarang mungkin di tempat Bapak Ibu ya sudah, belajarnya tatap muka ya gitu ya. Jadi, kita membutuhkan kerjasama yang baik dengan, dengan orang tua dan tentunya, siswa lebih banyak karena kegiatan banyak dilakukan di rumah gitu kan. Jadi, sehingga orang tua bisa melihat kondisi atau keadaan, anak didik kita begitu. Dan yang kelima, peran tenaga pendidik dalam menangani cyberbullying adalah, eee, ya tentunya beritahu beritahu cara bijak memanfaatkan media sosial. Nah, terkadang kita juga ini ya, percaya-percaya saja sama, anak-anak kita gitu ya, atau peserta didik kita berkaitan dengan, tadi pemahaman mereka terhadap media sosial. Terkadang mereka lebih canggih dalam berselancar di media sosial gitu ya. Eee, nah, tentunya ya di sela-sela pemberian materi pembelajaran, kita bisa memberitahu siswa atau mahasiswa kita cara bijak bagaimana bermedia sosial, sehingga terhindar dari perbuatan cyberbullying ini gitu ya. Nah nah itu yang, peran kita sebagai tenaga pendidik, selanjutnya kita akan lihat berkenaan dengan psikologi siswa. Masa penting penuh gejolak. Nah, di sini saya buat penggunaan terbesar media sosial, di usia 8 sampai, 11 itu adalah sekitar ini menurut penelitian ya, riset ya, 13,5 jam per minggu, yaitu 18% terlibat perbincangan gitu, terlibat perbincangan gitu ya. Dan tentunya rentang usia remaja ya antara 10 tahun sampai 21 tahun ini, menurut beberapa ahli, ya fase remaja yang, peralihan dari fase anak-anak menuju masa dewasa, terkadang karakternya yang bisa apa ya, karakteristik yang bisa dilihat adalah adanya banyak perubahan yang terjadi gitu dalam baik secara fisik maupun psikologinya. Nah, di usia 12 sampai 15 tahun itu 20 jam, per minggu, yaitu 60% terlibat perbincangan gitu ya, menurut penelitian. Nah, kelompok paling rentan terpapar oleh, tadi kejahatan cyber adalah
Ya ini di usia 12 sampai 15 tahun ya, di usia, di bangku sekolah ya, di bangku sekolah. Nah, ini menjadi kekhawatiran kita bersama dan, tentunya ini adalah konsen juga oleh pemerintah berkenaan dengan, bagaimana menangani, kejahatan dunia maya begitu ya. Nah, di sebelahnya itu saya buat gejolak gitu. Nah, memasuki fase tumbuh kembang sangat menentukan terhadap apa, sasaran virus, virus digital gitu ya, virus digital. Nah, konsumtif, apalagi umbar aib, bohong demi konten gitu ya, kesenjangan sosial, ingin eksis, dan ketergesaan tebar kesalahan orang lain. Nah, itulah, eee, apa ya, yang terjadi sekarang ya. Jadi kalau kita lihat di tadi, jenis-jenis media sosial tadi itu, ya yang sangat sangat ini adalah di apa ya, di kanal YouTube ya, gitu ya. Jadi sekarang sangat memprihatin sekali ya kalau saya, mahasiswa saya ini ya kami dari daerah ya Bapak Ibu. Jadi, mungkin berbeda. Dulu saya mengajar di Bandung dengan lingkungan ataupun dengan, apa ya, bahasa ininya, ya metropolitan lah ya, Bandung, Jakarta, Sukabumi mengajar gitu ya. Jadi, terlihat ya wajar-wajar saja gitu ya, karena anak modern menggunakan sosial media, tapi, sekarang yang menjadi masalah saya ke daerah gitu ya, lah lebih parah-parah juga nih saya pikir kan maksudnya ya ini adalah berbagai, masalah gitu ya, masalah yang terjadi. Nah, mmm, ya apa, anak-anak kita ini biasanya karena terlalu ingin tadi, ingin apa ya, eksis gitu ya, eksis, mungkin Bapak Ibu, di TikTok itu ya, di sosial media TikTok itu, kan lagi trennya ya, waktu itu trennya begini, dari kampus mana misalnya, lalu nanti kerjanya di mana gitu ya, mungkin narasinya itu inginnya mungkin tidak menjelekkan, institusi atau universitas tersebut gitu ya, tapi terkadang anak kita ini kan agak-agak ini ya, misalnya, tadinya ingin ini contoh ya Bapak Ibu yang yang saya alami, yang pernah ada kasus di, kampus kami, tapi tidak ditindaklanjuti gitu ya. Maksudnya ya mungkin, kesalahan ataupun, kurang literasinya dalam bermedia. Anak tersebut ingin waktu semester 1 itu pengen kuliah maksudnya pertama masuk itu di Universitas Tanjung Pura Pontianak gitu ya, di kota dong gitu ya, di kota gitu ya. Lalu karena ada masalah, lalu, pindah nih gitu, pindah ke STKIP gitu ya. Nah, di media sosial TikTok itu kan lagi tren ya kalau apa, eee, cari logo, ambil logo begitu ya, ambil logo lalu, pasang fotonya di saat, kuliah mungkin di semester 1 di kampus ternama begitu ya, nanti, "Ini loh saya saat kuliah di mana," gitu ya. Nah, nanti tampil berikutnya logonya begitu ya, logonya, misalnya institusi tersebut gitu ya. Nah, tapi sekarang saya sudah makin kucal nih, karena kampusnya tidak ternama, misalnya narasi-narasi yang seperti itu. Nah, itu adalah yang itu contoh ya, dan masih banyak juga, beberapa juga yang positif begitu ya, positif yang, berkaitan dengan tadi, mmm, kemajuan teknologi begitu ya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, nah penting bahwa yang, ingin kita garis bawahi adalah, eee bagaimana sih gitu ya, tadi dari gejolak memasuki fase, terus, umbar aib, terus, ketergesaan, tebar kesalahan orang lain. Nah, pentingnya adalah bahwa warisan sejarah dan tubuh misi Indonesia. Nah, ini harus kita, mmm, pahami ya Bapak Ibu bahwa ya sekarang kita konsen terhadap bagaimana menuju Indonesia emas, Indonesia yang memang, maju di era, society gitu ya 5.0 gitu kan, bukan abad 21 lagi begitu ya. Nah, itu psikologi siswa, selanjutnya Pak Zaki. Nah, bagaimana sih begitu ya, bagaimana, mewujudkan sumber daya manusia unggul. Nah, Indonesia digadang akan mencapai masa keemasan gitu ya, keemasan pada tahun 2045 begitu ya. Nah, tepat pada usia kemerdekaan mencapai 100 tahun. Untuk mempersiapkan sumber daya yang unggul unggul, berkualitas, agar dapat memimpin negara di era tersebut, maka, mmm
tentunya kemampuan untuk melakukan literasi merupakan salah satu wujud sumber daya manusia yang sudah, unggul begitu ya. Nah, dalam sebuah artikel itu bahwa menjelaskan bahwa prinsip pengembangan sumber daya manusia yang, dasarnya adalah peningkatan kualitas, terus kuantitas maupun kemampuan kerja individu, untuk mengemban tugas di masa yang akan datang gitu ya. Nah, tentunya, menteri kita gitu ya Pak, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek, eee, Mas Nadiem gitu ya, Mas Nadiem Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa terdapat ada 2 langkah panjang atau pendek yang harus dilakukan untuk menciptakan SDM Indonesia yang unggul gitu ya. Nah, yang pertama adalah prioritas nomor satu adalah, mengembalikan anak untuk sekolah tatap muka. Nah, agar meminimalisir adanya, learning loss atau, dampak psikologi begitu ya. Dan yang kedua berkaitan dengan bagaimana bisa mengejar ketertinggalan yang sudah terjadi melalui berbagai macam intervensi di dunia numerik, terus literasi dalam pendidikan karakter. Nah, itu ya, dan pada era revolusi ini bahwa pemerintah, telah menentukan kemampuan literasi yang harus dipenuhi peserta didik gitu ya, peserta didik dalam mencapai pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu 2 di antaranya adalah, rumusan tersebut memiliki kemampuan untuk literasi data dan literasi teknologi yang, yang tidak lain merupakan faktor pendukung, agar tercapainya kemampuan literasi media dan, digital di era industri 4.0, begitu ya. Bapak Ibu, selanjutnya, di sini nah, civic mission, apa yang bisa kita lakukan? Nah, di sini apa sih yang bisa kita lakukan sebagai, orang tua, sebagai apa, sebagai pendidik begitu ya, bahwa ada creating new value atau jangan tergesa-gesa, tahan dulu gitu kan, bijak bermedia. Maksudnya bahwa ya, tentunya tidak hanya peserta didik kita gitu ya, mungkin orang dewasa terkadang terpengaruh dengan, berbagai macam, berita-berita hoak yang, menyebar begitu ya. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa, tahan dulu, bijaklah begitu ya, bijak dalam bermedia begitu. Dan yang kedua itu adalah berkenan dengan apa, mmm recording tense and dilemma itu jangan termakan hoak dan konfirmasi dulu. Nah, kita harus lebih open minded gitu ya, open minded, dengan segala bentuk, info yang ada. Nah, hindari memihak terlalu berlebihan begitu ya, dan, serap dari berbagai sudut pandang agar pemahaman, kita bisa berimbang. Nah, gunakan teknik bahwa analisis media supaya bisa mendeteksi mana berita itu baik atau benar atau hoak atau, tidak, begitu ya. Dan yang, selanjutnya adalah thinking responsibility. Jangan ikut salah satu menjadi bagian dari yang salah. Nah, sebarkan fakta dan, pesan positif. Nah, di sini yang memang yang kita sebagai pendidik, sebagai orang tua yang memang harus harus, memahami bahwa, sebuah fakta yang benar itu tidak hanya kita lihat di sosial media yang tentunya banyak sekali berita-berita bohong yang, bisa kita dapatkan begitu ya. Itu selanjutnya, Mbak, ya ya, oh ya, karena tadi ada apa, ada saya menyampaikan civic mission apa yang bisa kita lakukan, maka terakhir gitu ya, itulah yang terakhir yang bisa kita lakukan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, nanti bisa masuk dalam diskusi kita berkaitan dengan, materi yang saya sampaikan. Cukup itu saja Bapak, saya kembalikan ke, eee, moderator atau, moderator. Terima kasih untuk kita semua.